Tahukah kalian, ikan lucunan menggemaskan yang satu ini? Ya, ini adalah ikan pesut mahakam, lumba-lumba air tawar, penghuni sungai terpanjang kedua di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di sekitar Sungai Mahakam percaya bahwa dulunya ikan ini adalah dua orang anak yang sangat rajin dan berbakti kepada orang tuanya. Lalu bagaimana mereka bisa berubah menjadi ikan? Saksikan kisah ceritanya. Alkisah di sebuah desa kecil di daerah Kalimantan Timur. Hidup sepasang suami istri yang begitu mencintai satu sama lain. Keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kedua anak tersebut merupakan anak yang sangat rajin dan berbakti kepada orang tuanya. Mereka sangat menyayangi ayah dan ibunya. Walaupun hidup dengan kesederhanaan, keluarga kecil itu sangat bahagia dan harmonis. Seperti pada umumnya masyarakat di desa, sang ayah sehari-hari bekerja sebagai petani, sesekali ia juga pergi ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Sedangkan sang ibu lebih memilih untuk mengurus rumah dan menjaga kedua anaknya. Kedua anaknya kerap kali bermain bersama di pekarangan rumah. Mereka juga tak jarang pergi ke tepi hutan untuk bermain di sana. Sang ibu selalu mewanti-wanti anaknya agar berhati-hati saat mereka sedang bermain. Pada suatu hari, saat sang ibu merasa sedang kurang sehat, sang ayah mengira bahwa ibu dua anak itu hanya sakit demam biasa. Ia hanya meminta istrinya itu untuk minum jamu dan beristirahat di rumah. Kemudian ia tetap pergi ke ladang seperti hari-hari sebelumnya. Akan tetapi, sang ibu merasa sangat beruntung karena memiliki anak yang sangat berbakti kepadanya. Mereka yang setiap harinya selalu bermain di luar rumah. Hari itu mereka hanya berdiam di rumah untuk menjaga ibunya yang sedang sakit. Sepulangnya dari ladang, saat hari sudah menjelang petang, sang ayah merasa heran lantaran kondisi istrinya belum juga membaik. Ia bahkan sempat terkejut ketika mengetahui sakit yang diderita sang ibu justru kian menjadi parah. Belum sempat membersihkan diri dan berganti pakaian, sang ayah lantas pergi ke rumah kepala desa untuk meminta tolong memeriksa kesehatan istrinya. Selain menjadi kepala desa, ia juga dikenal pandai dalam meramu obat untuk menyembuhkan warganya yang sedang sakit. Sesampainya kepala desa itu di rumah, dengan sigap ia memeriksa dan membuat ramuan obat untuk diminum sang ibu. Keesokan harinya, melihat kondisi istrinya yang tak juga menunjukkan tanda-tanda akan sembuh, sang ayah memutuskan untuk tidak pergi ke ladang. Ia sangat mengkhawatirkan istrinya. Belum juga matahari membumbung tinggi, rupanya apa yang dikhawatirkan sang ayah benar saja terjadi. Istri yang begitu ia sayangi itu menghembuskan nafasnya untuk yang terakhir kali. Sang ayah seketika terkulai lemas. Bibirnya yang bergetar itu tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Sungguh ia tak menyangka akan ditinggalkan istrinya secepat itu. Ia juga tak sanggup menahan tangisan kedua anaknya yang begitu histeris. Warga desa pun satu persatu mulai berdatangan. Mereka mencoba menenangkan keluarga yang sedang berduka tersebut dan membantu menyiapkan untuk prosesi pemakaman. Kepergian ibu menjadi pukulan besar bagi keluarga, terutama ayah yang sangat mencintainya. Sepeninggal istrinya, sang ayah banyak menghabiskan waktu untuk melamun dan termenung. Seakan ia tak peduli lagi pada persediaan kayu bakar yang semakin menipis, ladang yang mengering, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Warga desa yang mengetahui akan hal itu turut merasa sangat prihatin. Tak jarang dari mereka memberikan makanan seadanya kepada keluarga itu. Di awal musim panen, penduduk desa mengadakan pesta perayaan selama beberapa malam. Hal itu selalu mereka lakukan di setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan Sang Pencipta kepada mereka. Teman-teman ayah selalu mengajaknya untuk pergi ke perayaan itu. Namun seringkali ayah menolaknya dan memilih untuk tetap di rumah bersama kedua anaknya.
Walau sudah berkali-kali ditolak, mereka terus saja mengajak sang ayah untuk pergi. Ayolah kawan, mengapa engkau selalu berdiam diri di rumah? Aku sedih melihatmu terus-terusan seperti ini. Ikutlah bersama kami pergi ke perayaan itu, supaya hatimu sedikit terhibur di sana. Ya, di sana banyak gadis-gadis cantik. Dan akhirnya pada malam itu, sang ayah menerima ajakan mereka untuk pergi menonton pertunjukan. Tak lupa ia juga mengajak kedua anaknya pergi bersama. Rupanya pada malam itu, sedang ada pertunjukan beberapa penari yang sedang menari dengan indahnya. Di antara penari-penari cantik itu, ada salah satu penari yang menarik perhatian sang ayah. Wajahnya seakan mengingatkan sang ayah kepada istrinya yang telah meninggal. Paras cantik dan keindahan tariannya membuat ayah terus kembali untuk menonton pertunjukan sang penari setiap malam. Untuk menarik perhatian sang penari itu, ayah pun berusaha tampil lebih gagah, mengenakan pakaian terbaiknya dan merapikan diri. Akhirnya pada malam ke-7 perayaan, sang ayah memberanikan diri untuk mengajak penari cantik itu berkenalan. Hai, apakah aku mengganggumu? Oh, tidak. Aku melihat tarianmu sangat luar biasa. Kau menari dengan mengagumkan. Oh, terima kasih. Aku juga selalu memperhatikanmu. Kau menatapku seperti ingin menerkamku. Dari mana asalmu? Sebelumnya aku tak pernah melihatmu di desa ini. Aku tinggal di desa seberang sana, tak jauh dari sini. Oh, baiklah. Nanti aku akan berkunjung ke rumahmu. Tak perlu. Nanti jika mau kita bisa bertemu di tepi hutan itu. Tak disangka, rupanya sang penari itu selama ini juga memperhatikan sang ayah. Tak tahu menahu seluk-beluk wanita tersebut, ayah pun jatuh hati kepadanya. Walaupun perayaan telah lama usai, hubungan mereka masih terjalin dengan sangat baik. Mereka seringkali terlihat sedang bertemu dan mengobrol di tepi hutan. Hingga pada akhirnya, sang ayah memutuskan untuk menikahi perempuan yang tak diketahui asal-usulnya tersebut. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Setelah menikah, sang ayah merasa keluarganya kembali lengkap dan membuatnya bersemangat bekerja lagi. Pasangan baru itu terlihat sangat bahagia dan saling menyayangi. Ketika sedang berkumpul, sang ibu tiri juga terlihat sayang dan perhatian kepada kedua anak suaminya. Warga desa pun kini merasa lega dan turut berbahagia. Pada suatu hari saat ayah sedang bekerja di ladang, tanpa diketahui sang ayah, ibu tiri kini mulai menunjukkan sifat aslinya. Setiap kali sang ayah sedang tidak berada di rumah, ibu tiri selalu terlihat bermalas-malasan. Tak jarang ia menyuruh kedua anak itu untuk melakukan pekerjaannya, seperti mencari kayu di dalam hutan, mengambil air dan pekerjaan lainnya yang seharusnya itu dilakukan oleh orang dewasa. Selain perlakuannya itu, ia justru berkata sebaliknya kepada sang ayah. Setiap ayah pulang dari bertani, ibu tiri selalu mengatakan bahwa sepanjang hari anak-anaknya hanya bermalas-malasan dan tak mau membantunya. Ayah anakmu sepanjang hari hanya bermain terus. Setiap kali aku meminta tolong, mereka selalu membantah. Coba kau kasih tahu mereka. Kalau masih tetap seperti itu, besok berikan saja mereka makanan sisa, agar mereka dapat lebih menghargaiku di sini. Karena sangat mencintai istri barunya, sang ayah percaya sepenuhnya pada istrinya itu. Bahkan, ayah setuju saat ibu tiri ingin menghukum anak-anak dengan memberikan makanan sisa agar mereka bisa lebih menghargainya. Nak, apa benar kalian tidak pernah membantu ibu? Ayah tidak pernah mengajarkan kalian berbuat seperti itu. Jika besok kalian masih seperti itu, kalian tidak boleh lagi makan bersama kami. Kalian hanya boleh makan dari sisa kami. Paham? Mengapa ibu tega sekali berkata seperti itu kepada ayah? Kedua anak itu tak menyangka ibunya mengatakan seperti itu kepada ayahnya. Semakin hari tugas yang diberikan ibu tiri semakin terasa berat untuk dilakukan kedua anak tersebut. Mereka diminta pergi mencari kayu bakar tanpa dibolehkan makan terlebih dahulu, dan tak diizinkan pulang sebelum mendapatkan kayu sebanyak yang ia perintahkan. Meski telah melakukan pekerjaannya, sesampainya di rumah anak-anak tetap hanya diberikan makanan sisa. Esok harinya,
Ibu tiri kembali meminta anak-anak mencari kayu bakar. Kali ini harus 2 kali lipat banyaknya. Lagi-lagi mereka tak diizinkan makan terlebih dahulu, juga tak boleh pulang jika belum berhasil membawa kayu bakar itu. Kedua anak itu tak bisa menolak permintaan ibu tirinya dan melakukan pekerjaan itu dengan terpaksa. Kak, apa salah kita sampai ibu tiri jahat sekali kepada kita? Biarkan deh, yang penting kita masih punya ayah yang menyayangi kita. Tapi dulu ibu tidak pernah memperlakukan kita seperti ini. Adik kangen ibu, Kak. Kakak juga kangen ibu, bersabarlah dulu. Berdoa saja, semoga ibu tiri kita segera berubah dan menyayangi kita. Mereka sangat merindukan ibu kandungnya. Mereka tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh ibunya yang dulu. Dikarenakan hari itu mereka mendapat tugas yang jauh lebih berat dari hari biasanya, hingga hari sudah menjelang petang pun, mereka tak kunjung mendapatkan kayu bakar sebanyak itu. Tahu akan dihukum jika pulang tanpa membawa kayu bakar sebanyak yang ibu tiri minta. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di hutan dengan perut yang kelaparan. Di pagi hari, mereka segera bangun dan mencari kayu bakar lagi agar bisa segera pulang dan makan. Hari semakin siang, keduanya pun merasa semakin lapar, hingga akhirnya keduanya jatuh pingsan. Saat tersadar, anak-anak itu sudah berada di bawah pohon rindang yang dipenuhi buah-buahan. Kedua anak itu lantas memakan buah tersebut hingga kekenyangan dan kembali mencari kayu bakar agar bisa segera pulang. Sesampainya di rumah, mereka terkejut melihat rumahnya yang sudah kosong. Bukan hanya orang tua mereka yang menghilang, tapi juga hampir semua barang di dalamnya pun turut pula hilang. Mereka kemudian pergi ke rumah tetangga dan menanyakan keberadaan orang tuanya. Dari informasi yang diberikan tetangga, kedua orang tuanya telah pergi meninggalkan rumah dan desa itu dengan membawa perabotan rumah. Akan tetapi ada hal yang merasa janggal. Tetangga itu berkata bahwa kedua orang tuanya pergi untuk mencari anak-anaknya yang telah 2 hari pergi meninggalkan rumah. Paman, aku dan istriku akan pergi mencari anakku yang telah 2 hari tak pulang. Tolong sampaikan pada mereka apabila nanti mereka kembali ke sini. Aku akan pergi ke utara, menyeberangi hutan itu. Tetangga itu tak mengetahui bahwa anak-anak itu sedang mencari kayu bakar di dalam hutan. Kek, apakah kakek melihat ayah dan ibu kami? Oh, ayah dan ibu kalian 2 jam yang lalu pergi meninggalkan desa untuk mencari kalian. Mencari kami? Ya, mereka bilang kalian sudah 2 hari pergi meninggalkan rumah. Memangnya dari mana saja kalian? Kami tidak pergi meninggalkan rumah. Kami mencari kayu bakar di dalam hutan. Ibu bilang kami tidak boleh pulang kalau belum mendapatkan kayu bakar yang banyak. Jahat sekali ibu tirimu itu. Kasihan sekali kalian. Rupanya di lain sisi sang ibu berkata kepada suaminya bahwa kedua anaknya seharian pergi main dan tak kunjung pulang hingga malam hari. Ayah, anak-anakmu sudah seharian pergi main dan belum pulang hingga saat ini. Aku khawatir mereka pergi ke hutan dan terjadi apa-apa dengannya. Mendengar hal tersebut, sang ayah begitu saja percaya dan bermaksud menunggu hingga esok hari. Jika esok anak-anaknya tak juga kembali, maka ia akan pergi mencarinya. Apa? Benarkah yang kau katakan itu? Baiklah, kita tunggu sampai besok pagi. Kalau besok mereka tak juga kembali, ayah akan mencarinya ke dalam hutan. Mengetahui akan niat suaminya, akal licik ibu tiri memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia menghasut suaminya agar ia ikut pergi mencari dan sekaligus membawa perabotan yang dapat dibawa. Bolehkah aku ikut mencari denganmu? Sekalian saja kita bawa barang-barang yang bisa kita bawa untuk berjaga-jaga apabila nanti kita tak kunjung menemukan mereka. Jadi kita tak perlu lagi kembali ke desa ini. Kita tinggal saja di sana. Sang ayah pun menyetujui keinginan istrinya itu. Ya sudah, besok kau kemasi barang-barang yang akan kita bawa. Karena panik telah ditinggalkan kedua orang tuanya, anak-anak itu memutuskan untuk pergi menyusul kedua orang tuanya dan berpamitan dengan beberapa tetangganya. Tetangga yang merasa sangat iba kepada mereka lantas memberikan beberapa makanan untuk bekal anak-anak itu di perjalanan. Setelah 2 hari berjalan kaki tanpa henti, sampailah anak-anak itu di tepian Sungai Mahakam. Di sana terlihat rumah kecil dengan beberapa baju yang sedang dijemur di depan rumah. Kedua anak itu merasa tidak asing dengan salah satu baju yang sedang dijemur itu. Baju itu terlihat seperti milik ayahnya. Mereka segera berlari memasuki rumah tersebut
tapi tidak menemukan siapapun di sana. Dari dalam rumah tercium aroma masakan yang membuat anak-anak itu tak dapat lagi menahan rasa lapar yang sudah mereka rasakan sejak kemarin. Mereka kemudian berjalan menuju dapur dan menemukan sebuah kuali berisi bubur yang sedang dimasak hingga mendidih. Karena sudah tak dapat menahannya lagi, kedua anak tersebut tanpa ragu langsung memakannya. Mereka seakan tak menghiraukan bahwa bubur itu masih sangat panas. Tak lama setelah mereka makan, tubuh mereka menjadi terasa sangat panas seperti terbakar api. Lantaran panik, anak-anak itu menggunakan semua air yang ada di dapur untuk minum dan menyiram tubuhnya. Namun panas yang mereka rasakan tak berkurang sedikit pun. Melihat tubuhnya perlahan mulai melepuh, mereka dengan tergesa-gesa berlari keluar rumah menuju sungai. Sesampainya di tepi sungai, tanpa menunggu lama mereka langsung melompat ke sungai Mahakam yang dalam itu. Tak berselang lama, ayah dan ibu tiri baru saja sampai rumah. Saat melewati dapur, mereka terkejut melihat dapurnya sudah berantakan. Sang ayah melihat di samping kuali kosong. Nampak beberapa pakaian yang ia ketahui milik kedua anaknya. Sang ayah lalu menyadari bahwa kedua anaknya datang mencarinya. Mereka tidak kabur dari rumah, seperti yang dikatakan istrinya pada waktu itu. Sang ayah bergegas keluar dan mencari anak-anaknya hingga ke tepi sungai Mahakam, tapi tak menemukan siapapun. Dari tepi sungai, ia hanya melihat ada dua makhluk seperti ikan berwajah mirip manusia yang menyemburkan air dari kepala mereka. Keduanya berenang dan melompat ke sana kemari, seperti kegirangan melihat kedatangannya. Sang ayah menaruh curiga jika kedua makhluk itu adalah anaknya yang telah berubah wujud menjadi ikan. Ia kemudian berlari menuju rumah untuk meminta tolong istrinya guna memastikan dua makhluk itu apakah benar anak-anaknya. Namun setelah mencari di dalam dan sekeliling rumah, ia tak dapat menemukan istrinya. Istrinya menghilang begitu saja, seperti bukan seorang manusia. Sang ayah akhirnya kembali ke sungai, meratapi keadaan anak-anaknya yang telah berubah menjadi ikan dan menyesali perbuatannya yang terlalu percaya semua perkataan istri barunya. Warga sekitar yang mengetahui tentang kisah ini kemudian menamai kedua anak berwujud ikan itu dengan sebutan Besut Mahakam. Pada akhir tahun 2021 lalu, ikan yang juga dikenal dengan nama Irrawaddy Dolphins ini tercatat hanya tersisa sekitar 68 ekor yang masih menghuni di Sungai Mahakam. Kepunahan ikan ini diakibatkan oleh habitat yang tak lagi terjaga, aktivitas kapal besar yang mengganggu ekosistem, dan maraknya perburuan liar. Apabila kalian pernah melihat dan mempelajari gambar ini dan ini, ternyata teori ini salah besar. Mereka yang membuat teori itu melupakan satu makhluk yang juga hidup di muka bumi ini. Dialah raja dari segala raja, makhluk pemakan segalanya, dan puncak dari teori rantai makanan. Dialah manusia. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.